Soalnya dia juga. Sorry. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Mukbang. Seneng lagi balik lagi sama kalian semua. Dan seperti biasa, hari ini kita bakalan mukbang dan kita ada makanan Vietnam di depan sini. Jadi kita ada pakai setengah pakai egg noodle, setengah pakai rice noodle. Toppingnya ini ada seafood, campuran seafood gitu, sukaannya suami. Dan kalau aku sendiri sukanya ini ada ayam sama ada pangsitnya juga sama supnya di bawah. Yummy. Terus habis itu ini juga ada spring roll-nya, ada yang fresh spring roll, isinya ada udang. Terus habis itu ini ada yang fried. Udah nggak sabar pengen makan. Tapi seperti biasa kita sekaligus makan, kita juga sekaligus bakal cerita kisah kriminal hari ini. Dan kisah kriminal hari ini pas gue baca dan pas gue research, gue masih nggak tahu sih sebenarnya mereka ketangkep orang yang bener atau enggak. Jadi nanti kalian kalau udah denger ceritanya kalian decide ya siapa yang sebenarnya salah. Tapi sebelum kita mulai, ayo kita makan. Ada sambal di bawah, ada ekstra kuahnya di bawah. Tapi dia pengen nyoba, kayaknya malah ada sambalnya dikit di gua. Tapi dikit aja, biasa deh, kelas ringan. Aduh udah gak sabar. My goodness, baru nyadar kayaknya lapar banget deh. Aduh gila. Oh my god. Wow. Wow. So good. Kamu mau cabai? Enggak? Enggak. Cabai potong, ada cabai potong juga di sebelah dan itu pedas banget. Kayaknya gue nggak mau. Tadi mau ininya nggak? Oh yes please. Tapi kayaknya aduh. Waduh, buyar. Aduh. Buyar. Yang satunya juga udah. Satunya buyar juga. Oh no. Aduh sorry ya guys, berantakan kali ini. Oke, this one's mine. Isinya udang. Berantakan tapi enak banget, worth it lah. Sama ada ininya satu. Mau say? Boleh. Go. That's for you. Oh. That's for me. Siapa yang suka gorengan? Ada acaranya juga. Ready? My goodness. Oke, jadi kasus hari ini terjadinya di 2011 dan terjadi pada keluarga yang kelihatannya perfect banget, keluarga yang sempurna banget di Amerika, di mana lagi? Dan keluarga ini, papinya namanya Bernard, dipanggilnya Bernie. Bernard
Terus habis itu ada maminya namanya Ruth. Terus habis itu dia punya anak namanya Jeffrey, and namanya anaknya satu lagi Julia. Jeffrey sama Julia bedanya 10 tahun, jadi si Jeffrey-nya udah lumayan agak lebih gede gitu, jauh daripada si Julia. Terus ya kelihatannya mereka happy, selalu fotonya happy family. Tapi kenapa pada 2011 itu tiba-tiba si maminya, si Ruth, ketemu ada di garasi, udah dipukul kepalanya berkali-kali dan ditusuk juga berkali-kali. Jadi ada darah di mana-mana. Udah meninggal dong. Ya, udah meninggal. Jadi Bernard sama Ruth udah married, udah bertahun-tahun. Dan mereka happy gitu loh, selama pernikahannya itu mereka happy. Tapi 20 tahun setelah pernikahan mereka, tiba-tiba si Ruth berubah. Tiba-tiba si Ruth kayak orang yang nggak bisa tidur gitu. Terus habis itu tiba-tiba jadi paranoid. Pokoknya ada sesuatu yang berubah gitu loh. Temperamennya juga berubah. Terus habis itu setelah dicek ke dokter, ternyata dia didiagnosis kalau dia punya bipolar disorder gitu, dia ada bipolar. Jadi bipolar itu dianya jadinya jadi kayak apa-apa, jadi kayak parno, takut, dia takut kayak ada yang ngikutin keluarga kita terus, gua kayaknya ada yang nyuntik kayak tracking device di darahnya dia, pokoknya kayak menghayal semua yang kayak nakut-nakutin dia sendiri gitu loh. Sampai dia tidur aja dia ada pisau dia taruh di biasa kan tempat tidur kan belakangnya ada tempat kayak headboardnya gitu, ditaruh di headboard sampai tidur, sampai bawa pisau gitu loh. Pokoknya parah banget. Tapi yang membuat keadaannya lebih parah lagi adalah dia udah ke dokter, dan sebenarnya kalau ada penyakit kayak gini tuh bisa minum obat gitu loh. Tapi dia menolak sama sekali untuk minum obat. Karena dia bilang, obat itunya iblis gitu, dia bakal merubah gua bla bla bla. Jadinya dia nggak mau minum obat. Jadinya bikin keluarganya bener-bener pusing banget gitu loh, harus ngurusin dia yang nggak mau menyembuhkan dirinya sendiri juga. Jadi di tahun 2010, ini sebelum kejadian di mana dia meninggal, tahun 2010 itu Ruth selalu bolak-balik masuk rumah sakit. Soalnya kadang-kadang dia ada serangan lagi gitu, terus habis harus masuk rumah sakit, dipaksa minum obat. Baik lagi dia pulang ke rumah, terus habis itu dia nggak mau minum obatnya lagi. Terus bolak-balik, sampai keluarganya aja harus pergi ke court, harus ke persidangan untuk kayak maksa dia gitu loh, secara hukum memaksa dia untuk supaya dia mau minum obat, soalnya udah nggak bisa tahan lagi gitu loh dengan keadaan keluarga yang begitu. Parahnya itu misalnya salah satu example-nya adalah dia pernah lagi kayak ada argumen gitu sama suaminya, terus habis itu anaknya si Jeffrey dia masuk ke ruangannya, terus habis itu tiba-tiba si Ruth-nya lihat dan dia langsung menyerang si Jeffrey gitu loh, langsung kayak mau dicekek gitu. Si Jeffrey memang udah agak maksudnya udah teenager gitu loh, udah lulus sekolah, udah mulai bisa kerja sendiri gitu loh, jadi ya kebayang lah dia udah lumayan gede. Sedangkan anaknya yang satu lagi si Julia itu kira-kira masih sekitar 6 tahunan pada saat itu gitu. Jadinya ya kalian bisa ngebayangin seberapa parahnya gitu keadaan di rumahnya dia pada saat itu. Gila, lapar banget gue. Gue juga. Nah, sekarang kita fast forward ke dimana kejadian ini terjadi di 2011. Jadi si suaminya ini, si Bernie, baru pulang dari jemput anaknya si Julia dari sekolah. Terus habis itu dia pulang ke rumah, terus habis itu dia pergi ke garasinya, dan waktu dia buka garasinya, pintu garasinya kok ada, gak bisa kebuka gitu. Ternyata udah ada badannya si Ruth ini di belakang pintunya. Terus dia langsung telepon polisi kan, I don't know what's happening gitu, segala bla bla bla. Terus waktu gue denger cerita ini, gue langsung mikir, ini pasti dia nih yang salah gitu loh. Dan ada juga kesaksian dari saudaranya si Ruth kalau si Bernie ini tuh memang cukup
physical gitu orangnya. Dia bilang dia selalu takut sama si Bernie dari dulu, dan dia bilang kalau misalnya si saudaranya ini, si Ruth itu juga sebenarnya takut sama si Bernie dari dulu gitu loh. Dan dulu juga si Bernie pernah mukul orang sampai orangnya sampai koma. Gila banget, dia bener-bener physical banget. Terus tapi dia bilang ya memang gue memang suka panas gitu loh kepalanya, dan itu cuman kayak nggak sengaja aja. Dan dia nggak masuk penjara, nggak apa-apa sih, nggak kenapa-kenapa. Namanya emosional banget. Tapi terus habis itu setelah dicek sama polisi, ternyata dia punya alibi. Dia memang waktu lagi kejadiannya itu, dianya lagi ada makan sama kantornya gitu loh, kayak ada acara kantor. Jadinya nggak mungkin gitu kalau dia yang melakukan, karena ada teman-teman kantornya semua pada bilang bahwa dia ada di situ gitu. Jadi nggak mungkin. Jadinya investigasi tetap berjalan, dan 5 bulan kemudian tiba-tiba yang dideketin sama polisi adalah si anaknya, si Jeffrey ini. Gitu. Dan si Bernie bilang nggak mungkin anak gua, soalnya anaknya tenang, selalu anak yang baik, nggak pernah ngelawan orang tua, temperamennya tuh nggak naik turun gitu loh, bener-bener oke gitu loh anaknya, nggak pernah ada masalah lah pokoknya di masa yang lalu. Stabil gitu. Ya betul. Jadi nggak mungkin dia. Terus si polisinya pada menginterogasi si Jeffrey ini kan. Terus habis itu si Jeffrey pas pertama kali waktu dia diomongin maminya kenapa meninggal, soalnya dia waktu itu posisinya dia lagi nggak ada di rumah kan, dia posisinya lagi kerja. Jadi dibilangin sama polisinya, dimasukin ke ruang interogasi, dan terus itu dibilangin, oh mami kamu meninggal gara-gara ada yang ngebunuh mami kamu. Terus habis itu kita semua bisa lihat videonya, dan videonya tuh dia kayak cuman tapi amat tenang gitu loh, memang orangnya tenang. Tapi si yang bikin detektifnya curiga sama dia adalah soalnya dia nggak pernah tanya, maksudnya dia nggak pernah tanya kenapa matinya kenapa, yang ngebunuh siapa. Dia nggak bertanya kayak gitu loh. Jadi dia tenang-tenang aja. Terus habis itu walaupun kelihatan sedih gitu loh. Dan kalau kata papinya sih, dia itu tuh memang anaknya begitu, dia nggak terlalu menunjukkan emosinya gitu loh. Memang dia orangnya harus memproses dulu apa yang terjadi, terus habis itu ntar baru bertanya gitu yang lain-lainnya. Pasti ya gue sih emang udah kenal sih, memang ada beberapa orang kayak gitu loh, maksudnya emosinya nggak meluap-luap, jadinya pertanyaan-pertanyaan yang lain-lain tuh nanti gitu, mereka benar-benar harus proses dulu. Jadi gue sih sebenarnya agak ngerasa kasihan sama si Jeffrey ini gitu. Soalnya kelihatannya anaknya baik banget. Tapi karena ada satu lagi bukti yang memberatkan dia adalah dia tuh tangannya di waktu diinterogasi pertama kali, tangannya tuh kayak ada tensoplasnya gitu. Terus tapi waktu dibuka, terus dia kayak apa sih namanya, kapalan, ada kayak kapalan gitu. Terus habis itu si detektifnya bilang, wah ini pasti gara-gara mukulin maminya kan, soalnya dipukul dulu katanya, terus baru gitu. Terus jadinya detektifnya bilang itu bukti. Sedangkan kalau misalnya gue pribadi sih, ini gue pribadi ya, dan gue bukan detektif, dan gue bukan forensik, dan bukan apa-apa, tapi gue pribadi lihat fotonya dia kapalannya tuh kayak udah kapalan lama. Maksudnya kalau lu baru ngemukul orang itu maksudnya langsung jadi kapalan gitu loh. Cepet banget gitu loh. Tapi itu satu-satunya bukti yang menjatuhkan dia. Nggak ada darah, bekas darah gitu di mobilnya dia, kayak di tangannya dia, kayak di mukanya dia, kayak. Dan itu sebenarnya kejahatannya itu tuh bener-bener darah tuh di mana-mana, everywhere darah. Soalnya kebayang nggak sih, dia nih dipukul, si Ruthnya ini dipukul sampai ininya dia, apa sih namanya? Batok kelapa. Batok kepalanya dia sampai kebuka. Terus habis itu ditusuk sama pisau tuh sampai 14 kali. Dan semua orang pada bilang yang ngebunuh ini pasti tuh sebel sama dia. Nggak mungkin kalau misalnya cuma orang random mau nyuri apa gitu sampai berkali-kali. Jadi pasti tuh ada kayak emosi gitu loh. Dendam. Iya, kayak gitu.
ya udah cuman gitu doang. Terus habis itu ya udah dia ditangkap. Terus habis itu pas lagi di sidang, apesnya lagi dia tuh waktu di sidang, si prosecutornya itu orang yang bener-bener pinter banget. Selalu menang lah gitu si yang prosecutornya, sedangkan lawyernya dia baru pertama kali jadi lawyer di masalah pembunuhan. Ya. Jadi dia ini dituduh untuk ngebunuh first degree murder. First degree murder itu adalah pembunuhan berencana, emang sengaja gitu loh mau bunuh. Kalau misalnya second degree murder itu biasanya pembunuhan dengan nggak ada berencana gitu loh, cuman lagi emosi terus habis itu bunuh. Ya udah kayak gitu. Jadi basisnya begitu. Jadi habis itu banyak saksi-saksi yang pada didatengin di sidang itu. Salah satunya adalah ex pacarnya si Jeffrey ini. Dan ex pacarnya ini memberikan kesaksian yang kayaknya memberatkan dia gitu loh. Jadi dia bilang, oh ya si Jeffrey sering banget kayak tiba-tiba dia emotional breakdown gitu, nangis karena dia udah stres banget di rumah tuh sama maminya. Dia tuh stres banget gitu loh. Dan dia selama ini nggak mau keluar dari rumah. Sebenarnya dia udah bisa gitu kan untuk tinggal sendiri, tapi dia nggak mau kalau keluar soalnya dia mikirin adiknya. Soalnya si adiknya kan masih kecil banget. Kalau misalnya nggak ada dia, nanti yang kena adiknya gitu. Jadinya dia tinggal di rumahnya itu terus-terusan. Terus habis itu yang dia bikin ceweknya bersaksi juga gara-gara si Jeffrey ini dulu dia pernah nyeleweng dari si cewek ini. Jadinya si cewek ini bilang, oh ya dia kalau ngebohong tuh ngebohongnya gampang banget gitu. Jadinya juri-jurinya pada denger kayak gitu semua. Terus habis itu mereka semua pada ini jangan-jangan memang dia gitu. Iya. Jadi kesaksiannya si ceweknya ini jadi kesannya kayak memberi motif gitu. Dia stres dan akhirnya dia marah dan akhirnya dia membunuh maminya. Itu motifnya kalau menurut si prosecutornya. Tapi menurut lawyernya dia bilang nggak ada bukti, sama sekali tidak ada bukti bahwa ini dia yang ngebunuh. Semuanya tuh cuman ngomongan karakter gitu segala, tapi nggak ada buktinya. Karena ya itu satu lagi, nggak ada darah, nggak ada DNA, nggak ada itu yang di tangan itu juga nggak bisa karena hal lain gitu loh. Karena dia tuh kerjanya tuh kayak di tempat palet gitu, jadi dia suka mindahin palet. Jadinya kan itu juga memang berat gitu, makanya kenapa dia suka kapalan. Jadi mereka udah pikir mereka pasti bakalan menang. Soalnya kalau juri kan harus 100% yakin bahwa ini adalah dia bersalah first degree murder. Dia tuh bersalah akan sesuatu yang dia sudah planning. Tapi begitu sebelum jurinya disuruh untuk mikir bahwa dia salah atau enggak, tiba-tiba si prosecutornya dia bilang, oh your honor, kita mau ngerubah tuntutannya. Kita mau juri-juri untuk mikirin juga bahwa ini bisa second degree murder. Murder yang bukan yang nggak disengaja, tiba-tiba sama sekali nggak direncanakan. Terus habis itu, waduh gawat, kalau kayak gitu tuh kemungkinan besar si jurinya bisa sway gitu loh. Kalau tadi kan udah dibilangin bahwa tidak ada bukti gitu loh. Tapi gara-gara ini, kalau misalnya gara-gara emosi atau kenapa, kemungkinan jurinya bisa pindah dan bakal bisa bilang kalau dia bersalah gitu loh. Jeng-jeng. So good. Jadi setelah 3 hari jurinya meeting, lama banget kan mereka mikir ini salah atau nggak salah, 3 hari. Akhirnya diputuskan bahwa iya dia bersalah. Dia bersalah bukan first degree murder, dia bersalahnya yang second degree murder. Jadinya mereka semua bilang gara-gara dia marah, jadinya dia bunuh maminya.
Dan ya akhirnya dia dipenjara. Dia dipenjara 20 sampai 60 tahun di penjara. Tapi papinya masih tetap bilang itu nggak mungkin dia gitu loh. Soalnya dia sendiri udah tanya ke si Jeffrey-nya empat mata sama si Jeffrey. Dia bilang, lu yang bunuh mami lu atau bukan? Dan dia udah bilang ke papinya, beneran 100% bukan gua nggak mungkin ngebunuh mami gua sendiri. Gua nggak mungkin nyakitin mami gua sendiri. Soalnya gua sayang sama dia gitu. Walaupun dia sakit kayak gitu, gua tetap sayang sama dia. Gitu. Nah, tapi ya udah akhirnya dia masuk penjara, udah nggak bisa diapa-apain, mereka nggak bisa appeal karena mereka nggak ada saksi yang lain gitu loh, nggak ada bukti yang baru yang mereka bisa bawa, jadi nggak ada apa-apa, jadinya ya udah akhirnya dia masuk penjara. Menurut kamu gimana kalau kamu dengar dari bukti-buktinya itu? Menurut kamu dia bersalah atau enggak? Menurut aku ya 50-50. Maksudnya ya tergantung dari crime scene-nya ya. Maksudnya DNA-nya sama sekali nggak ada orang lain. Maksudnya nggak ada, tapi nggak ada DNA dia juga. Ya, misalnya si Jeffrey kah atau siapakah gitu. Maksudnya trace-nya sama sekali nggak ada. Terus apakah itu dari orang dalam apa enggak kan? Maksudnya rumahnya didobrak apa enggak? Tapi nggak didobrak. Tapi itu juga yang hal yang lain juga, yang bunuh itu kan dendam kan, karena berkali-kali gitu ditusuknya. Dan apakah ada barang yang hilang kalau perampokan atau pencurian? Nggak ada gitu kan. Nggak ada. Kalau kata gue papinya mungkin aja kan dia pergi ke makan siangnya itu, terus dia pergi keluar gitu sebentar, bunuh istrinya, balik lagi, or nggak tahu deh. Anyway, ya udah deh guys, cerita hari ini kayak gitu udah selesai. Gimana menurut kalian, siapa yang salah? Menurut kalian si Jeffrey ini benar-benar yang melakukannya atau ada orang lain mungkin yang melakukannya? We will never know. Ya, dia cuma di penjara aja sekarang. Ya semoga kalian enjoy sama cerita-cerita seperti ini. Dan kali ini kita mau shout out buat Bona Virsianto. Thank you so much buat komen-komen yang udah kamu masukin. Thank you juga buat masukan-masukannya, ide-idenya. Dan kita selalu pengen video-video kita selalu jadi lebih bagus. Dan masukan-masukan kalian bener-bener berguna banget buat kita semua. Jadinya kalau misalnya kalian ada ide-ide baru atau ada kritik, please komen di bawah, kita suka banget ngobrol sama kalian. Dan ya, kalau kalian suka video-video seperti ini, jangan lupa klik subscribe, jangan lupa klik like, dan share sama teman-teman kalian, oke? Sampai jumpa lagi next time, bye! Oh my goodness! Habisin! Gua. Whoops!